kelompok 3, di sini kelompok kami akan membawakan dan memaparkan hasil wawancara kelompok kami mengenai manajemen keuangan layanan kesehatan swasta di Apotek Dominik. Untuk pembahasannya ada 3 pokok utama yang akan kami bahas. Yang pertama ada profil Apotek Dominik, yang kedua ada manajemen keuangan, dan yang ketiga adalah interpretasi laporan keuangan untuk Apotek Dominik itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada profil Apotek Dominik. Jadi Apotek Dominik ini merupakan salah satu apotek yang berlokasi di Jalan Bumi, RT 17, RW 10, Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Apotek ini didirikan oleh Ibu Tirsa pada bulan September 2024 sebagai cabang ketiga dalam usahanya di bidang farmasi. Nah, sebelum Ibu Tirsa mendirikan Apotek Dominik ini, dia sudah memiliki pengalaman 5 tahun dalam industri farmasi dan telah menjalankan 2 apotek sebelumnya. Untuk apotek pertama yang didirikannya berlokasi di Nasi Pamaf. Untuk apotek yang kedua berlokasi di Bakunase, dan setelah Ibu Tirsa menjalankan usahanya yang kedua ini selama setahun, ternyata daya tarik untuk membeli masih sangat rendah, sehingga ia memutuskan untuk mencari lokasi yang lebih strategis dan akhirnya memiliki wilayah Alak sebagai ekspansi berikutnya. Dan pada terakhir September 2024, Ibu Tirsa memiliki Apotek Dominik sebagai apotek ketiganya yang didirikan di daerah Liliba. Untuk nama Dominik ini diambil sebagai bentuk penghargaan atas anaknya yang telah meninggal dunia, sehingga apotek ini memiliki makna yang mendalam bagi keluarga dan bisnis dari Ibu Tirsa itu sendiri. Selanjutnya untuk jam operasional Apotek Dominik ini, apotek ini buka pada jam 8 pagi dan tutup pada jam 10 malam. Selanjutnya untuk visi misi dari Apotek Dominik, visinya yaitu menjadi apotek yang terpercaya dan terdepan dalam menyediakan produk farmasi yang berkualitas serta pelayanan terbaik bagi masyarakat. Misinya tentu saja memberikan pelayanan farmasi yang profesional, cepat dan juga ramah kepada pelanggan. Yang kedua ada menyediakan obat-obatan dan produk kesehatan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan obat yang aman dan rasional. Dan yang terakhir adalah memperluas jaringan apotek untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah pegawai atau tenaga kerja dari Apotek Dominik itu sendiri. Jadi untuk Apotek Dominik itu memiliki 4 orang pegawai yang dimana terdiri dari 2 orang apoteker dan 2 orang tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya adalah sarana prasarana di Apotek Dominik. Nah, untuk sarana prasarana ini merupakan salah satu faktor yang penting dikarenakan ini akan menjadi penentu dari kualitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk di Apotek Dominik itu sendiri, sarana prasarananya itu cukup memadai. Ada ruang pelayanan dan konsultasi di mana ada area untuk menerima resep, konsultasi dengan apoteker dan penyerahan obat. Ada juga ruang penyimpanan obat, rak, dan lemari penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan obat berdasarkan kategori seperti OTC, generik, dan obat keras. Yang ketiga ada ruang tunggu, ada juga fasilitas sanitasi, yaitu kamar mandi dan tempat cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Ada alat timbangan, dan yang terakhir ada sistem keamanan termasuk dengan alat pemadam kebakaran. Motivasi swasta dalam menjalankan layanan kesehatan. Apotek Dominik didirikan oleh Ibu Tirsa dengan motivasi sosial dan bisnis. Sebagai apoteker berpengalaman, ia ingin menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas bagi masyarakat Kota Kupang. Apotek ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian profesional. Motivasi lainnya adalah memperluas jaringan usaha farmasi karena Apotek Dominik merupakan cabang ketiga dari jaringan apotek yang telah ia bangun. Nama Dominik ini dipilih untuk mengenang anaknya yang telah meninggal, memberikan makna emosional pada usaha ini. Selain itu, apotek ini juga diarahkan untuk menghasilkan keuntungan wajar sekitar 15-20% dengan pengelolaan harga yang realistis. 2. Tujuan manajemen keuangan Apotek Dominik. Tujuan utama manajemen keuangan adalah menjamin kelangsungan operasional harian dan menjaga stabilitas pendapatan jangka panjang. Ini mencakup pembayaran rutin seperti gaji, sewa, listrik, dan lain-lain, pengadaan stok obat, serta pelayanan yang cepat dan profesional untuk menjaga loyalitas pelanggan. Selain itu, manajemen keuangan mendukung pengembangan usaha melalui alokasi dana untuk peningkatan layanan, teknologi, dan juga promosi.
Laporan keuangan juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis pada Apotik Dominik ini. Tujuan utamanya adalah efisiensi, kesinambungan usaha, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. 3. Manfaat manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan yang baik memberikan transparansi, mencegah pemborosan, dan mendukung pengawasan yang akurat. Setiap transaksi dicatat melalui aplikasi, memudahkan pelacakan pengeluaran dan pemasukan. Evaluasi rutin bulanan dan tahunan juga membantu menilai kinerja dan menyusun strategi bisnis. Data keuangan yang lengkap mendukung keputusan seperti ekspansi, pengadaan produk baru, dan efisiensi operasional. Manajemen keuangan yang disiplin menjadi fondasi pertumbuhan dan keberlanjutan Apotik Dominik. Keempat, ruang lingkup kegiatan keuangan Apotik Dominik. Kegiatan keuangan pada Apotik Dominik mencangkup 4 aspek utama. Yang pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan seperti anggaran pembelian obat, gaji, dan juga pengembangan usaha. Kedua, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan dilakukan harian, bulanan, dan tahunan. Ketiga, audit internal bulanan. Audit internal bulanan dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian transaksi dan juga stok obat. Keempat, pengelolaan arus kas harian. Pengelolaan arus kas harian termasuk kesiapan menghadapi pengeluaran mendadak. Semua proses dilakukan secara sistematis menggunakan aplikasi dengan tujuan menjaga kestabilitas keuangan dan kelangsungan operasional apotek. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan di Apotik Dominik. Nah, dalam menjalankan kegiatan keuangan sebagai organisasi layanan kesehatan swasta, Apotik Dominik menerapkan sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam setiap pengelolaan keuangan. Nah, adapun 5 prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan di Apotik Dominik. Yang pertama itu prinsip pedoman efisiensi dan efektivitas, yang dimana dana yang dikelola dengan cermat supaya tidak terjadi pemborosan dalam pembelian bahan-bahan maupun biaya operasional. Nah, yang kedua itu prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, yang dimana prinsip ini menekankan bagaimana bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh Apotik Dominik. Lalu prinsip yang ketiga itu prinsip kepatuhan pada regulasi dan kebijakan. Jadi apotik ini seringkali melakukan pemeriksaan rutin oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan serta dari Dinas Kesehatan. Pemeriksaan ini mencakup aspek pencatatan transaksional dan juga pencatatan pembelian stok obat dan juga hingga penanganan obat yang mendekati masa kadaluarsa. Prinsip yang keempat itu adalah prinsip keberlanjutan usaha, yang dimana prinsip ini menekankan bagaimana proses bisnis ini dapat menjangkau untuk jangka panjang. Jadi proses ini artinya adalah proses untuk mempertahankan usaha dalam jangka yang lebih lama. Lalu prinsip yang terakhir itu adalah prinsip responsivitas dan fleksibilitas, yang dimana kemampuan untuk merespon situasi keuangan yang tidak terduga seperti kebutuhan mendesak untuk pembelian obat dalam jumlah yang besar, ataupun bagaimana mengganti peralatan-peralatan dan perbaikan fasilitas yang ada. Baik, yang berikut adalah permasalahan dalam pengelolaan keuangan di Apotik Dominik serta bagaimana solusi yang diterapkan. Nah, dalam mengelola keuangan sebuah apotik tentu ada beberapa hambatan ataupun permasalahan yang dihadapi. Meskipun itu terlihat sederhana, namun ada cukup banyak tantangan yang dihadapi di balik layar berkaitan dengan dampak besar dari keberlanjutan usaha itu sendiri. Adapun masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di Apotik Dominik ini, yang pertama itu adalah pengelolaan stok yang tidak efisien, yang dimana ini menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan arus kas yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun itu. Lalu berkaitan dengan hal tersebut, Apotik Dominik ini sering mengalami masalah seperti kekurangan obat dan juga adapun kelebihan obat. Lalu masalah yang kedua adalah sistem pencatatan yang masih manual. Jadi pada awalnya apotik ini menerapkan sistem pencatatan manual yang dapat meningkatkan risiko kecurangan ataupun dokumen yang rusak dan juga terlambat untuk merekap transaksi dan juga bisa memakan waktu yang sangat lama. Yang ketiga itu kurangnya strategi pemasaran. Nah, kadangkala strategi pemasaran ini menjadi sangat penting supaya bisa dikenali di kalangan masyarakat. Namun Apotik Dominik tidak melakukan strategi pemasaran. Mereka hanya mempromosikannya itu melalui WhatsApp saja. Lalu yang keempat itu pelayanan yang kurang maksimal. Nah, pelayanan kurang maksimal ini diakibatkan karena kurangnya kreatif dari sumber daya manusia seperti tenaga yang kurang informatif dan tidak ramah. Nah, itu tadi ada masalah-masalah yang dihadapi di Apotik Dominik. Lalu apa solusi yang diberikan supaya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Nah, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara. Nah, yang kami kelompok sampaikan, yang pertama itu adalah gunakan sistem aplikasi digital untuk manajemen stok, yang dimana aplikasi khusus untuk kasir
dia bisa mencatat semua transaksi, baik itu transaksi berupa jenis obat dan juga harga obat yang dikeluarkan, dan juga mencatatnya itu dari manapun dan kapanpun. Intinya adalah koneksi internet yang sangat bagus. Lalu yang kedua itu tingkatkan kualitas sumber daya. Nah, solusi ini sangat penting karena dengan memberikan pelatihan kepada tenaga staf apotik bisa meningkatkan etika kerja mereka supaya masyarakat yang datang itu sangat puas menerima pelayanan yang diberikan. Lalu yang ketiga itu terapkan strategi pemasaran digital seperti menggunakan aplikasi Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok maupun Twitter untuk mempromosikan apotik ini agar bisa diketahui oleh masyarakat luar. Lalu yang keempat itu gunakan aplikasi apotik. Jadi yang pada awalnya mereka tidak menerapkan aplikasi untuk pencatatan transaksi. Jadi dengan solusi yang diberikan, semoga apotik ini dapat membuat ataupun menggunakan aplikasi untuk mencatat pengeluarannya supaya tidak terjadi kerusakan ataupun tidak terjadi kecurangan dalam proses transaksi tersebut, sehingga arus kas itu dicatat dengan baik dan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga controlling keuangan di Apotik Dominik. Untuk yang pertama itu ada perencanaan. Seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan keuangan itu merupakan suatu kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan juga bermanfaat. Di Apotik Dominik sendiri, proses perencanaannya itu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis itu berjalan sesuai kapasitas keuangan yang tersedia dan juga mendukung pertumbuhan apotik ke depannya. Dalam proses ini ada beberapa langkah-langkah perencanaan yang dilakukan oleh Apotik Dominik, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan keuangan, di mana Apotik Dominik ini menetapkan tujuan jangka pendek seperti meningkatkan penjualan mingguan dan juga tujuan jangka panjang yaitu membuka cabang baru. Yang kedua itu ialah membuat anggaran, di mana anggaran yang dibuat ini setiap bulanan dan juga tahunan. Hal ini mencakup obat dan juga produk kesehatan serta pengeluaran seperti pembelian stok, kemudian gaji karyawan, sewa tempat, listrik, dan juga kegiatan operasional lainnya. Yang ketiga itu ada analisis arus kas, yang mana Apotik Dominik ini selalu mementingkan analisis arus kas ini untuk memastikan bahwa Apotik Dominik itu tidak mengalami kekurangan uang tunai. Dalam proses ini juga Apotik Dominik itu selalu memprediksikan pemasukan dan juga pengeluaran agar apotik bisa tetap beroperasi secara lancar. Yang terakhir itu ada evaluasi model kerja, di mana pada proses ini Apotik Dominik itu harus tahu berapa banyak uang yang telah dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari seperti membeli stok obat dan juga membayar supplier. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Untuk pelaksanaan sendiri merupakan suatu proses merealisasikan anggaran keuangan yang telah direncanakan melalui kegiatan pengeluaran, penerimaan, dan juga pencatatan transaksi keuangan. Tujuan dari pelaksanaan keuangan ini adalah memastikan bahwa kegiatan operasional itu berjalan sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, aktivitas yang dilakukan itu berupa implementasi nyata dari semua rencana yang telah dibuat, ialah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pembelian barang atau stok, yang mana Apotik Dominik ini selalu melakukan pembelian obat dari distributor sesuai dengan yang telah direncanakan, di mana tim pembeli itu harus memastikan bahwa pembelian yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu ada pencatatan transaksi harian, di mana semua transaksi baik pemasukan seperti penjualan obat maupun pengeluaran seperti pembelian stok, gaji, dan lain-lain itu harus dicatat secara rinci. Di sini biasanya pihak Apotik Dominik itu menggunakan aplikasi khusus dalam mencatat transaksi yang sudah dilakukan. Ketiga itu ada monitoring. Untuk monitoring keuangan sendiri itu merupakan suatu kegiatan pengawasan dan juga evaluasi secara berkala terhadap realisasi keuangan dengan membandingkan terhadap rencana yang telah disusun guna memastikan bahwa kesesuaian pelaksanaan dan juga mendeteksi penyimpanan sedini mungkin. Pada proses ini, bentuk monitoring yang dilakukan oleh pihak Apotik Dominik itu berupa laporan harian, di mana setiap harinya itu kasir akan mencatat total penjualan dan juga saldo kas. Untuk setiap bulannya itu pihak apotik itu menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan juga
neraca, sehingga hal ini nantinya yang akan membantu pihak apotik untuk melihat apakah apotek Dominik ini mengalami keuntungan atau kerugian. Dan yang keempat itu ada controlling, di mana controlling keuangan ini merupakan proses membandingkan antara realisasi anggaran keuangan untuk mengidentifikasi defisiasi serta mengambil tindakan korektif guna menjaga agar keuangan itu tetap efisien dan juga sesuai dengan tujuan. Di Apotek Dominik, controlling itu dilakukan dengan pendekatan preventif dan juga kuratif, seperti yang pertama, audit internal, di mana hal ini dilakukan pemeriksaan berkala oleh internal apotek. Yang kedua itu ada pembatasan dan juga otoritas, di mana tidak semua orang itu dapat mengakses atau melakukan pembelian. Misalnya itu hanya kepala apotek atau bagian keuangan yang boleh menyetujui pembelian dalam jumlah yang besar. Yang ketiga itu ada perbaikan SOP keuangan, di mana apabila ditemukan kelemahan pada prosedur seperti pencatatan yang lambat dan juga pelaporan keuangan yang tidak akurat, maka SOP itu akan diperbarui lebih ketat. Dan yang terakhir itu ada tindakan tegas, di mana apabila ada karyawan yang menyalahgunakan dana atau stok, maka manajemen itu akan bertindak lebih tegas sesuai dengan aturan, baik berupa teguran atau pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya saya akan memberikan kepada pemateri berikutnya. Yang berikutnya itu ada siklus pelaporan dan juga pertanggungjawaban keuangan di Apotek Dominik. Jadi manajemen keuangan di apotek melibatkan proses pengolahan seluruh transaksi keuangan, mulai dari pencatatan hingga penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik, investor, ataupun juga kepada pihak ketiga. Nah, siklus pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan itu tidak hanya berlaku bagi rumah sakit besar, namun juga sangat penting untuk unit layanan kesehatan berskala kecil seperti Apotek Dominik. Nah, sebagai apotek swasta yang melayani masyarakat secara langsung, Apotek Dominik ini menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sistematis agar operasionalnya tetap berjalan efektif, efisien, dan juga akuntabel. Sebagai apotek swasta, sistem manajemen keuangan yang diterapkan di Apotek Dominik ini mengikuti prinsip-prinsip dasar akuntansi dan juga pengolahan keuangan yang berlaku umum. Nah, berikut ini adalah tahapan dalam siklus pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Apotek Dominik. Yang pertama itu ada pencatatan transaksi keuangan. Nah, pada tahap awal dalam siklus keuangan itu adalah pencatatan transaksi. Jadi semua aktivitas keuangan yang terjadi dalam kegiatan operasional apotek seperti penjualan obat, pembelian stok, pembayaran gaji, serta biaya listrik dan juga internet dicatat secara sistematis setiap hari. Jadi pencatatan ini dilakukan menggunakan aplikasi khusus yang terpasang masing-masing di cabang apotek, sehingga setiap transaksi dapat tercatat secara real time dan juga akurat. Nah, pencatatan harian ini bertujuan untuk menjaga kelengkapan data dan menghindari kehilangan informasi keuangan penting. Nah, selain itu, pencatatan transaksi yang rapi itu akan memudahkan proses pengelompokan dan pelaporan pada tahap selanjutnya. Yang kedua itu ada pengelompokan transaksi ke dalam buku-buku besar. Jadi setelah transaksi dicatat, langkah selanjutnya itu adalah mengelompokkan transaksi tersebut ke dalam akun-akun buku besar seperti akun pendapatan, akun pengeluaran, akun aset, dan juga kewajiban. Nah, proses ini dilakukan untuk memudahkan analisis dan juga penyusunan laporan keuangan. Nah, dengan pengelompokan ini, pengelola apotek itu dapat mengetahui proporsi terbesar dari pengeluaran, misalnya untuk pembelian obat, gaji, atau juga operasional lainnya, serta untuk memantau sumber pendapatan utama. Nah, yang ketiga itu ada penyusunan neraca saldo. Jadi, neraca saldo itu disusun untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang telah dicatat dalam buku besar itu memiliki keseimbangan antara sisi debit dan juga kredit. Nah, proses ini penting sebagai bentuk validasi awal sebelum data keuangan itu dilaporkan secara resmi. Nah, ketidakseimbangan dalam neraca saldo itu dapat menunjukkan adanya kesalahan pencatatan atau kekeliruan teknis yang perlu segera dikoreksi agar laporan keuangan yang dihasilkan itu benar-benar akurat. Nah, yang keempat itu ada penyesuaian transaksi. Nah, penyesuaian ini dilakukan terhadap data keuangan yang memerlukan koreksi seperti stok obat yang telah kadaluarsa, piutang pelanggan, ataupun pembelian yang belum tercatat. Nah, penyesuaian ini mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dalam wawancara dijelaskan bahwa pihak BPOM dan juga Dinas Kesehatan itu melakukan pemeriksaan terhadap stok dan pencatatan. Oleh karena itu, penyesuaian ini juga berfungsi untuk memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap regulasi dari pemerintah. Yang kelima itu ada penyusunan laporan keuangan, di mana Apotek Dominik ini menyusun laporan keuangan secara rutin dalam 3 bentuk utama, yaitu yang pertama laporan pendapatan harian, laporan keuangan bulanan, dan juga laporan tahunan. Nah, laporan ini mencakup informasi pendapatan, pengeluaran, keuntungan atau kerugian, serta stok barang. Jadi laporan keuangan menjadi dasar utama bagi pemilik dalam mengevaluasi kinerja apotek, menyusun anggaran untuk periode selanjutnya, dan juga
menentukan strategi pengembangan usaha. Nah, yang berikutnya itu ada audit internal dan juga evaluasi. Nah, audit keuangan dilakukan secara internal setiap bulan untuk memastikan keakuratan laporan dan juga mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan. Nah, proses audit ini juga mencakup pemeriksaan stok obat secara fisik. Langkah-langkah perbaikan akan segera diambil jika ditemukan ketidaksesuaian. Nah, seperti melakukan koreksi data, memperketat kontrol keuangan, dan juga meningkatkan pengawasan terhadap proses pencatatan transaksi harian. Nah, yang berikutnya itu ada pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada pemilik apotik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, laporan ini juga digunakan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaporan kepada instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan juga BPOM. Nah, pertanggungjawaban keuangan itu merupakan tugas akhir dari siklus manajemen keuangan yang tidak kalah penting. Di Apotik Dominik, proses ini menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, pemilik apotik itu tidak hanya menerima laporan keuangan sebagai bahan evaluasi internal, tetapi juga menggunakannya sebagai dasar untuk memenuhi kewajiban eksternal seperti pelaporan terhadap pajak dan juga kelengkapan dokumen saat dilakukan inspeksi oleh dinas atau lembaga pengawas. Nah, pertanggungjawaban ini juga penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan, mitra usaha, dan regulator, serta mendorong terciptanya sistem keuangan yang sehat, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika bisnis. Nah, dengan menerapkan siklus pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara sistematis, Apotik Dominik ini dapat menjaga kestabilan finansial. Yang berikutnya itu ada jenis laporan keuangan dan cara membaca laporan keuangan di Apotik Dominik. Jadi Apotik Dominik ini membuat beberapa jenis laporan keuangan secara rutin dan juga memiliki cara tersendiri dalam membaca serta menganalisis laporan-laporan tersebut. Jadi jenis laporan keuangan Apotik Dominik itu ada 4 jenis laporan keuangan utama secara rutin. Yang pertama itu laporan pendapatan harian, di mana laporan ini mencatat total penjualan serta pengeluaran yang terjadi setiap hari. Nah, ini membantu manajemen untuk melihat kinerja harian apotik dan juga mengidentifikasi tren atau masalah yang mungkin akan timbul dalam skala waktu yang singkat. Yang kedua itu adalah laporan stok obat, di mana laporan ini berfokus pada pemantauan jumlah obat yang tersedia di apotik dan berapa banyak yang telah terjual. Nah, hal ini krusial untuk memastikan ketersediaan stok yang optimal dan juga menghindari kekurangan atau kelebihan obat, serta memantau obat yang mendekati tanggal kadaluarsa. Nah, yang ketiga itu laporan bulanan, di mana pada akhir bulan itu semua data transaksi yang terkumpul itu direkap menjadi laporan ini. Jadi laporan ini merangkum pemasukan, pengeluaran, serta menunjukkan keuntungan atau kerugian dari apotik selama sebulan tersebut. Nah, ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesehatan finansial dari apotik dalam satu bulan.
Yang berikutnya itu ada laporan tahunan, di mana setiap tahun laporan keuangan itu disusun untuk menilai kinerja bisnis apotik selama 1 tahun penuh. Nah, laporannya ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan jangka panjang dan menentukan strategi bisnis ke depan. Nah, ini adalah laporan yang paling luas cakupannya untuk analisis kinerja secara keseluruhan. Yang berikut itu cara membaca dan menganalisis laporan keuangan di Apotik Dominik. Nah, Apotik Dominik ini memiliki langkah-langkah spesifik dalam membaca dan menganalisis laporan keuangannya untuk memastikan kinerja finansial yang sehat. Nah, yang pertama itu cek pendapatan dan pengeluaran. Nah, langkah pertama itu adalah membandingkan pemasukan yang diperoleh dari penjualan dengan biaya operasional apotik. Nah, ini memberikan gambaran dasar tentang seberapa efisien apotik dalam menghasilkan keuntungan dan dari penjualannya. Yang kedua itu hitung keuntungan atau kerugian. Nah, setelah membandingkan pendapatan dan pengeluaran, langkah selanjutnya itu adalah melihat apakah apotik itu mengalami keuntungan atau kerugian dalam periode tersebut. Nah, ini adalah indikator utama dari keberhasilan finansial apotik. Nah, yang berikutnya itu lagi ada periksa stok obat, di mana penting untuk memastikan bahwa stok obat yang tersedia cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dan tidak ada obat yang kadaluarsa. Nah, pengelolaan stok yang baik adalah kunci untuk menghindari kerugian akibat obat yang tidak terjual atau harus dibuang. Nah, yang keempat itu ada bandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, untuk melihat tren kinerja, manajemen Apotik Dominik ini membandingkan laporan keuangan dengan periode sebelumnya, misalnya bulan sebelumnya. Nah, hal ini membantu mengidentifikasi apakah ada peningkatan atau penurunan pendapatan atau pengeluaran, dan juga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan perubahan tersebut. Jadi, secara keseluruhan, siklus pelaporan keuangan Apotik Dominik itu dimulai dengan pencatatan transaksi harian, dilanjutkan dengan perekapan laporan harian, pembuatan laporan bulanan, dan diakhiri dengan penyusunan laporan tahunan. Semua ini didukung oleh penggunaan aplikasi khusus yang membantu dalam pengelolaan laporan keuangan, ketersediaan stok obat, dan juga laporan pendapatan harian yang menunjukkan penggunaan teknologi untuk memantau keuangan secara real time. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interpretasi laporan keuangan. Di Apotik Dominik terdapat 3 laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan neraca keuangan Apotik Dominik per 31 Desember 2024. Yang kedua adalah laporan laba rugi, dan yang ketiga itu adalah laporan cash flow. Untuk yang pertama itu ada laporan neraca keuangan Apotik Dominik per 31 Desember 2024. Jadi di sini itu ada 2, yaitu aktiva dan juga pasiva. Untuk aktiva sendiri dalam laporan keuangan merupakan bagian dari neraca yang menunjukkan semua harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. Dalam laporan neraca keuangan terdapat 2 aktiva, yaitu aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Untuk aktiva lancarnya sendiri ini merupakan harta atau kekayaan di perusahaan yang mudah dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam 1 siklus usaha normal. Pada tabel teman-teman bisa melihat bahwa contoh dari aktiva lancar itu seperti kas, piutang, dan juga persediaan obat. Berikutnya itu ada aktiva tetap, di mana aktiva tetap ini merupakan harta yang berwujud milik perusahaan yang digunakan untuk operasional dan juga memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pada tabel teman-teman bisa melihat di Apotik Dominik itu aktiva tetapnya itu berupa gedung, tanah, dan juga inventaris apotik. Untuk interpretasi dari laporan neraca Apotik Dominik ini disimpulkan bahwa laporan neraca Apotik Dominik per 31 Desember 2024 ini menunjukkan total aktiva lancarnya itu sebesar Rp153.415.000, dan juga total aktiva tetapnya itu mencapai Rp109 juta. Untuk jumlah aktiva atau total asetnya itu mencapai Rp262.415.000, dengan kesimpulan bahwa yang pertama, struktur asetnya itu aktiva lancar sedikit lebih besar dari aktiva tetap, yang mana dimaksud bahwa sebagian besar asetnya itu relatif liquid atau cepat berputar. Yang kedua itu likuiditas, di mana dengan jumlah kas dan juga piutang yang tersedia
Apotik Dominik ini tampaknya memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Dan yang terakhir itu ada kepemilikan aset tetap, yang mana Apotik Dominik ini memiliki aset tetap seperti gedung dan juga tanah yang menunjukkan kepemilikan dan juga kepemilikan properti dan stabilitas untuk tujuan jangka panjangnya. Berikutnya itu ada pasiva, di mana pasiva ini merupakan sumber dana yang digunakan untuk membeli aktiva atau harta dalam suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan neraca itu, pasiva itu biasanya mencerminkan dari mana asal uang perusahaan itu berasal, baik dari utang atau kewajiban maupun modal pemilik atau ekuitas. Teman-teman bisa melihat pada tabel terdapat 3 bagian dari laporan pasiva, yaitu yang pertama ada hutang jangka pendek. Untuk hutang jangka pendek ini terdiri dari hutang dagang dan juga hutang jatuh tempo dengan jumlah totalnya itu mencapai Rp14.375.000. Tentunya hal ini menunjukkan kewajiban yang harus segera dibayar dalam waktu dekat dan juga menunjukkan kemampuan aspek memenuhi kebutuhan operasional dengan pinjaman jangka pendek. Yang kedua, tabel kedua itu adalah pinjaman jangka panjang yang mencapai 65 juta, yang mana hal ini menunjukkan bahwa adanya dukungan mulai dari pihak luar untuk investasi jangka panjang seperti gedung dan juga inventaris. Dan yang terakhir itu ada modal yang dimiliki oleh pemilik Apotik Dominik itu sendiri, yaitu sebesar 150 juta. Untuk total pasiva keseluruhannya itu mencapai Rp229.375.000, yang mana hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen besar dari pemilik dalam membangun usaha dan juga beban kewajiban yang masih dalam batas aman. Yang berikutnya itu ada laporan neraca laba rugi per Januari sampai juga Desember 2024, di mana di sini ada 5 bagian. Itu yang pertama mulai dari penjualan. Untuk penjualannya sendiri, Apotik Dominik ini sudah mencapai Rp465.650.900. Kemudian untuk harga pokok penjualannya itu mulai dari persediaan awalnya itu adalah Rp119.034.500, dan juga pembeliannya itu Rp298.980.000, dan juga persediaan akhirnya itu mencapai Rp209.876.000. Untuk total harga pokok penjualannya itu mencapai Rp208.138.500. Untuk laba kotornya itu merupakan pengurangan dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan yang mencapai Rp257.512.400. Selanjutnya itu ada biaya operasional, di mana total biaya operasional ini mencapai Rp206.430.000. Dan yang terakhir itu ada laba bersih, di mana laba bersih ini merupakan hasil pengurangan dari laba kotor dikurangi biaya operasional, yaitu dengan hasilnya itu mencapai Rp51.082.000. Berdasarkan laporan neraca laba rugi yang sudah dipaparkan sebelumnya itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 komponen utama dalam laporan ini, yaitu yang pertama itu adalah penjualan, kemudian harga pokok penjualan, dan juga biaya operasional, di mana pendapatan dari penjualan obat-obatan itu mencapai Rp465.650.900, yang menunjukkan volume transaksi yang cukup tinggi. Kemudian harga pokok penjualannya itu mencapai Rp208.138.500, yang dihitung dari persediaan awal, kemudian pembelian, dan juga persediaan akhir, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa biaya untuk memperoleh barang yang dijual itu kembali kepada pelanggan. Kemudian dengan mengkurangkan harga pokok penjualan, diperoleh laba kotornya itu sebesar Rp257.512.400. Selanjutnya itu biaya operasional itu terdiri dari yang pertama ada gaji karyawan, yang mana mencapai Rp110.040.000, kemudian ada sewa
sewa tempat ini mencapai Rp25.400.000, dan yang terakhir itu adalah asuransi pemeliharaan gedung, kemudian penyusutan, ada listrik, pemasaran, dan juga biaya lainnya itu mencapai Rp206.430.000. Setelah dikurangi biaya operasional, maka diperoleh laba bersihnya itu mencapai Rp51.082.400. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa Apotik Dominik ini masih memperoleh keuntungan yang sehat dengan efisiensi kerja operasional yang cukup baik. Yang ketiga itu adalah laporan cash flow Apotik Dominik per Januari 2025. Laporan cash flow ini dengan kata lainnya juga itu disebut laporan arus kas, di mana teman-teman bisa melihat pada tabel di sini sudah tertera laporan arus kas keluar dan masuk dari Apotik Dominik, mulai dari uraian yang pertama itu ada saldo bulan lalu sampai dengan uraian terakhirnya itu adalah pembayaran rekening listrik dengan jumlah totalnya itu dari arus keluarnya itu sebesar Rp23.311.850.000. Dari tabel arus kas atau cash flow ini menggambarkan bahwa adanya pergerakan uang masuk dan keluar secara harian, di mana apotik ini memulai bulan dengan saldo itu dengan saldo awalnya itu sebesar Rp12.300.000. Kemudian selama 9 hari pertamanya itu terdapat pendapatan penjualan harian itu yang cukup stabil, di mana berkisar antara Rp1.990.900 sampai dengan Rp4.280.900. Kemudian total pemasukan selama periode tersebut itu mencapai Rp23.311.850.000 yang berasal dari penjualan harian. Kemudian pengeluarannya itu tercatat dari inkaus atau pembayaran utang dan juga pembayaran rekening listrik, dengan totalnya itu mencapai Rp10.922.600. Dengan pengelolaan arus kas ini, saldo akhir kas itu menjadi Rp24.689.250.000 yang mencakup atau yang mencerminkan manajemen kas yang baik dan juga sehat, karena kasnya bersih dan meningkat dari awal. Sebagai penutup dari presentasi kami, kesimpulan dapat kelompok kami ambil adalah dapat disimpulkan bahwa Apotik Dominik ini telah menerapkan sistem manajemen keuangan yang baik dan terstruktur. Hal ini dapat kita lihat melalui upaya pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan controlling secara keseluruhan. Apotik ini sendiri juga menggunakan aplikasi digital dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan stok, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk laporan keuangan ini menyoroti informasi penting mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas selama waktu tertentu. Laporan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memeriksa kesehatan keuangan perusahaan, profitabilitas, dan juga kemampuan untuk memenuhi kewajiban sekaligus mendukung pertumbuhan perusahaan. Analisis laporan keuangan membantu dalam pengambilan keputusan strategis untuk investasi, operasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Sekian pemaparan laporan keuangan organisasi swasta Apotik Dominik dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. High school and your car